Siapa yang tidak terima, tidak mau berdamai dengan keputusan-keputusanku, tidak mau berdamai dengan takdir-takdirku, silahkan cari Tuhan selain diriku. Serem bener. Apa artinya silahkan cari Tuhan selain diriku? Allah sangat mungkin untuk mencabut keimanan dari orang tersebut yang tidak terima, yang tidak ridho dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Yo, kita semua nih sebagai manusia menjalani takdir kita masing-masing. Allah ciptakan kamu, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang langsing, ada yang langsung, ada yang putih, ada yang sawo. Jangan sampai sawo busuk aja ya. Semuanya udah memang takdirnya masing-masing. Wajah kita nih Bu, nih Bu, Dek, merupakan salah satu bagian dari takdir, dan gak usah diubah-ubah. Hidung kurang mancung, mancungin ah, gak usah. Ini bagian dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Rawat boleh, ubah jangan. Didandanin, pakein lipstik, pakein bedak, mau pakein apa tuh namanya, eyeshadow misalnya, mau dipakein bayang-bayang. Di hidung biar kelihatan mancung gitu kan. Nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi untuk kamu ubah-ubah, tarik benang, sulam bibir, itu muka apa kain? Masya Allah. Bagian dari takdir, terima Bu. Jangan mentang-mentang ada duitnya, kemudian hidung tambah mancung, operasinya bolak-balik. Masya Allah. Ada nih orang-orang zaman sekarang macem-macem dah. Saya pernah lihat mukanya orang udah tua tapi nggak keriput gitu. Umurnya ternyata 60-an tahun. Tapi kelihatannya kayak 30-an gitu. Ternyata itu habis operasi ganti kulit. Saya dengernya tuh kayak yang perasaan yang ganti kulit ular dah. Orang zaman sekarang main ganti kulit segala. Dah gak usah ya Bu ya. Orang Depok dah gak usah pakai ganti kulit. Teman-teman saya yang biasa hadir di majelis dah gak usah pakai begitu-begituan. Tenang Bu. Cantik itu bukan tentang kulit mulus, bukan tentang seberapa tinggi hidung, bukan tentang seberapa indah bentuk tubuh. Akan tetapi cantik itu tentang seberapa tinggi budi pekertimu, seberapa indah senyumanmu, dan tentang seberapa dalam cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Itu cantik beneran tuh. Hati penuh kasih sayang, itu cantik. Cantik. Jadi
Jangan pernah berpikir, nih suami saya nih tertarik sama perempuan lain, mungkin karena saya kurang cantik. Saya oplas enggak. Saya rasa mungkin karena kurang sering mendapatkan senyuman darimu. Kurang merasa dihargai olehmu. Atau ya emang mau aja kali. Karena Bu, yang pada punya istri cantik-cantik juga tetap aja Bu ya. Udah aja lah, kita nggak usah fokus kepada dia, kita hanya akan fokus kepada kita. Semua manusia menjalani jalan kehidupannya masing-masing. Semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirnya masing-masing. Ada yang sekolah, ada yang enggak sekolah. Ada yang sekolah kemudian bekerja, ada yang sekolah pinter-pinter tapi susah dapat kerja. Ada yang bagus kerjaannya tapi susah dapat jodoh. Ada yang waktu sekolah beberapa kali nggak naik tapi gampang banget dapat jodohnya. Itu emang takdir. Kita tuh nggak bisa memperkirakan nih orang pinter banget ya, nih bakalannya cepet nih dapat jodoh. Belum tentu. Nih orang nih pinter banget nih, kayaknya kerjanya bakalan bagus. Belum. Ini bakalan kaya raya nih. Belum. Saya ingatkan kembali untuk tidak foto, tidak video ya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, semua menjalani hidupnya masing-masing. Tapi saya kasih tahu Bu, saya kasih tahu buat semuanya nih, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang pinter, yang gak seberapa pinter, semua yang hadir di majelis ini saya kasih tahu, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Hidup gak pernah sempurna buat siapapun. Hidupnya gak ideal, tapi semoga kamu dapat menjalaninya dengan ibadah yang ideal. Hidupnya nggak ideal, tapi hati kamu, akhlak kamu mudah-mudahan ideal. Hidupnya nggak ideal, tapi semoga pengikutanmu terhadap jalannya Nabi Muhammad ideal. Semoga kita semuanya dapat menjadi hamba Allah yang ideal. Kalau mau nyari hidup sempurna buat seseorang nggak ada. Nggak ada orang hidup nggak pernah sakit, nggak ada. Ada ding, satu orang namanya Fir'aun. Jadi kalau kamu doa, ya Allah saya jangan dikasih sakit dong ya Allah. Di sisa hidup saya ya Allah sehatin aja terus ya Allah. Jangan pernah kasih saya sakit, gatel sekalipun jangan. Flu jangan, sakit kepala jangan, pokoknya saya mau hidup sehat terus. Kamu lagi doa pengen jadi kayak Fir'aun. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Semua orang menjalani masa sulitnya masing-masing, Bu. Semua orang menjalani ujiannya masing-masing, Dek. Semua orang ada hari-harinya yang terasa begitu gelap. Nggak apa-apa. Itu keabsahan menjadi seorang manusia. Sebab bahkan lukisan yang indah sekalipun punya warna-warna gelap. Bukan berarti lukisan yang indah tuh semuanya harus pink.
lukisan yang indah tuh semua harus berisi warna-warna terang. Enggak gitu. Ada gelapnya, ada hitamnya, ada kelabunya, ada biru dongkernya. Itu yang menjadikan langit hidupmu menjadi berwarna. Maka sesekali datang kegelapan dalam hidup, sesekali ada saatnya langit harimu kelabu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya sampaikan padamu, enggak apa-apa. Ada saatnya kamu sakit, enggak apa-apa. Ada saatnya kamu sulit, enggak apa-apa. Ada saatnya kamu dibenci oleh orang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada saatnya kamu hilang uang, hilang kerjaan, hilang respek dari orang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu hanya perlu memastikan bahwa dalam keadaan apapun kamu tetap menjadi hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepadamu. Itu aja. Itu aja. Dalam keadaan apapun tetaplah memantaskan diri menjadi hamba yang Allah akan memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan. Tapi gimana ya Ustazah? Kadang tuh kayak berat banget gitu. Apalagi kalau udah ngelihat tetangga. Hidup saya susah. Tetangga tinggal beli barang mulu. Tiap hari kurirnya Shopee. Dateng mulu ke rumah. Ntar bawa kulkas. Ntar benerin AC. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Itu adalah cara pertama untuk bahagia. Kalau orang selalu membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, itu adalah cara mudah untuk menyiksa diri. Kamu jangan mau kayak begitu, akhirnya tersiksa hidupmu kalau kamu terus-terusan bandingin hidup kamu sama hidup orang lain. Tetangga ninggiin rumah, kamu tinggi darah. Tetangga beli mobil baru, kamu yang diangkut sama mobil ambulan. Jangan. Tenang. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu. Udah diukur sama Allah. Sudah diukur sama Allah. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Enggak akan. Ini saya kasih tahu. Semiskin-miskinnya dirimu enggak akan sampai di tingkatan kamu enggak punya makanan buat kamu makan hari itu. Semiskin-miskinnya dirimu enggak akan. Ada ceritanya kamu sampai dari miskinnya enggak punya sesuatu untuk bisa kamu makan hari tersebut. Enggak ada. Mungkin kamu akan kepikiran untuk seminggu depan nih, enggak ada. Mungkin kamu akan kepikiran untuk besok hari, kayaknya enggak ada. Tapi untuk hari itu ada pasti. Besoknya nanti Allah akan kasih lagi. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa?
Coba diinget-inget. Kalau nggak percaya coba diinget-inget. Nggak usah yang dikerjain orang lain atau yang terjadi orang lain. Yang terjadi pada dirimu. Sebab kalau omongan orang sih, saya pernah 3 hari nggak ada makanan apa-apa. Itu orang. Belum tentu mereka menceritakan sesuai dengan kenyataan. Tapi dirimu. Saya tanya, pernah nggak kamu berada dalam kemiskinan yang membuat kamu buat makan hari itu kamu nggak punya? Enggak pasti. Enggak. Iya loh Ustazah, kenapa gitu ya? Padahal saya miskin, tapi buat makan hari itu sih saya ada. Betul. Karena Bu, Allah udah ngukur ujian sesuai dengan keimanan. Yang dikasih ujian sampai nggak bisa makan, itu kelasnya Nabi Muhammad. Yang dikasih ujian sampai nggak bisa makan 3 hari 3 malam, bukan karena lagi diet ya, tapi memang nggak ada yang dimakan, nggak ada yang bisa dimakan. Itu kelasnya keluarganya Nabi Muhammad, kelasnya para sahabat Nabi Muhammad, kelasnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kelasnya kita mah nggak ada Bu, iman kita belum setinggi itu. Untuk Allah kasih ujian setinggi itu Bu. Anak TK nggak bakalan dikasih ujiannya anak SMA. Tenang, jangan kegeeran ngerasa diri anak SMA. Berat banget nih ujian. Bukan berat ujiannya, ujiannya meringan. Kamu yang gak pinter jawabnya. Betul? Coba diinget-inget lagi. Bukan ujiannya yang berat, tapi kamu yang belum mampu untuk menjawabnya. Makanya ada seorang bapak bilang, anak bilang sama bapaknya gini, Pak, makanan kita habis, sudah nggak punya beras, sudah nggak punya apa-apa. Kita malam ini akan tidur dalam keadaan kelaparan. Kata bapaknya, jangan GR nak. GR gimana Pak? Saya lagi ceritain penderitaan kita. Bu, kita nggak punya makanan buat kita makan nanti malam. Iya, tapi kamu jangan kegeeran. Itu tuh ujiannya para nabi. Itu ujiannya para wali. Kita mah gak akan diuji setinggi itu, liatin aja. Beneran, habis maghrib ada yang kirimin berkatan kenduri di dekat rumah tuh, karena ujian kita mah belum segitu gedenya. Ujiannya Nabi gede sampai mengganjal perutnya dengan batu. Sahabat tuh pernah sholat di belakang Nabi Muhammad. Tiap Nabi Muhammad gerak, kedengeran suara gemertekannya batu. Ternyata ada beberapa kerikil, beberapa batu Nabi Muhammad letakkan di perut beliau karena sudah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa ke dalam perut beliau. Itu Nabi. Maka Bu, sebelum kamu bilang, saya miskin amat sih hidupnya. Kenapa sih hidup begitu menderita? Saya adalah perempuan paling malang di dunia. Sebelum kamu berpikir seperti itu, silahkan lihat lagi keadaanmu itu. Pernahkah Allah membiarkanmu tanpa makan? Pernahkah Allah membiarkanmu tanpa pakaian? Pernahkah Allah membiarkanmu pengen tidur gak punya tempat untuk sekedar bernaung? Gak pernah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi sebelum kamu bilang bahwa uang saya sangat tipis, tunggu dulu, jangan-jangan sebenarnya yang tipis bukan uangmu tapi imanmu. Sebelum kamu bilang betapa miskinnya saya,
Sebelum kamu berucap itu, lihatlah dirimu itu. Jangan-jangan bukan seberapa miskinnya saya, betapa miskinnya saya, tapi betapa tidak bersyukurnya saya. Seringkali yang kurang tuh bukan uangnya, tapi syukurnya. Seringkali yang kurang tuh bukan nikmatnya, akan tetapi syukurmu terhadap kenikmatan yang datang dalam hidupmu. Bu, Allah kasih mata, mau gak ditukar 200 juta? Masing-masing 100 juta gitu. Mau? Gak mau tuh. Yang di belakang mau nih kali? Enggak juga. Gak mau. Kamu punya ginjal tuh Bu, kalau didonorkan lumayan loh. Mau gak? Donor ginjal 500 juta mau? Betapa sangat kayanya dirimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai ketidakmampuanmu berdamai dengan takdir yang sedang datang dalam keadaan tidak menyenangkan, membuatmu lupa sama takdir-takdir baik yang datang dalam hidupmu itu. Ini nih kayak gini loh Bu, saya kasih cerita permisalan yang gampang, biar nanti ibu-ibu jadi bekel, inget-inget terus gitu. Ada orang bikin bangunan pasang bata. Memang bangunannya bata yang disusun-susun gitu, nggak di tembok. Habis dia pasang nih, dia lihat, cakep nih. Dia lagi mengagumi hasil kerjanya, ada kawannya masuk. Dia bilang, siapa nih ngerjain tembok ini? Saya. Bagus kan? Apaan nih, kayaknya miringnya 2. Dilihatin, iya ya ampun, miring nih 2 nih, gak simetris. Kok bisa miring sini? Kayaknya tadi pas ngerjain nih saya lagi kepikiran utang nih kayaknya. Bisa miring kayak gini ya. Aduh gimana nih. Ibu-ibu sekalian, dia setiap kali lewat dinding itu dia lihat 2 yang miring itu dan dia jadi sedih. Sampai karena gak enak banget perasaan dia sampai datang sama mandornya. Dia bilang, boleh gak nih dinding ini saya hancurin, ntar saya bangun lagi gitu. Kata mandornya, jangan, udah banyak tuh modalnya, gak usah, udah biarin aja. Tapi ini ada 2 yang miring, ya udah gak apa-apa deh gitu. Dia bilang, saya tiap lewat dinding itu tiap galau, tiap kesel, tiap sedih. Sampai datang satu hari, ada teman saya memeriksa bangunan. Terus dia bilang, bagus nih bangunannya, tembok yang ini siapa yang bikin? Saya. Bagus. Apaan nih 2 miring? Kata dia nih. Oh, emang batu batanya semua yang dipasang berapa? 200. Kalau 202 yang miring, artinya kamu sudah memasang 198 yang lurus. Itu yang sering terjadi pada hidup kita. Kita suka fokus sama yang kurang, sampai kita lupa sama yang lebih. Bu, semua dari kita dikasih kenikmatan yang sangat banyak. Jangan sampai fokusmu kepada yang kurang-kurang membuatmu kemudian jadi lupa betapa sangat banyaknya kenikmatan yang telah Allah SWT berikan dalam hidupmu itu. Apaan Ustazah? Saya nggak punya kelebihan Ustazah selain berat badan. Enggak gitu. Banyak kelebihanmu. Apa kelebihan kita? Nih, saya kasih tahu. Ibu-ibu saudaraku sekalian. Kelebihan kita
Allah anugerahkan kepada kita kenikmatan namanya iman. Kenikmatan yang sangat amat besar. Tidak Allah SWT berikan kecuali kepada hambanya yang dia cinta. Semua yang hadir di tempat ini, kamu telah diberi kesempatan. Kamu telah diberi potensi untuk menjadi seorang hamba yang tercinta di sisi Allah. Bukankah kamu beriman? Bukankah kamu meyakini bahwa Allah adalah Tuhanmu? Nabi Muhammad adalah nabimu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, jutaan orang-orang di atas muka bumi ini Allah menciptakan mereka, akan tetapi Allah tidak perkenankan mereka untuk mengenal penciptanya. Jutaan di atas muka bumi ini, Allah yang menciptakan mereka semuanya. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan mereka untuk kenal siapa kekasihnya, baginda kita Nabi besar Muhammad. Makhluk yang tidak mengenal Khaliknya, ciptaan yang tidak mengenal penciptanya, itu lebih menyedihkan menurut saya daripada anak yang tidak diakui oleh orang tuanya. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia kawin, dia berhubungan badan. Akan tetapi tidak sekalipun dia diizinkan untuk menyebut nama Allah Tuhannya. Ibu pernah ngerasain gak gini? Sebel banget sama orang sampai gak pengen ketemu sama dia. Pernah? Bu, saya tanya lagi. Pernah gak sebel banget sama orang sampai gak kepengen nyebut namanya? Parah juga ya ibu-ibu nih ya. Bu, Allah tuh kayak gitu. Allah tuh kayak gitu. Allah tuh Bu, kalau nggak suka sama seorang hamba, Allah nggak mau dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Allah nggak mau dia sholat menghadap kepada Allah. Allah nggak izinkan dia untuk menengadah tangan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena dia tak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak menginginkan memandang wajahnya. Allah tuh kalau benci sama seorang hamba, Allah tidak izinkan dia untuk meletakkan dahi di tempat sujudnya. Allah tak izinkan dia untuk sekedar menyebut namanya. Seumur hidup dia nggak pernah lisannya menyebut nama Allah. Padahal Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang menciptakan lisannya. Allah nggak mau. Allah nggak mau. Makanya Allah begitu cinta padamu. Dibiarkannya kamu sholat, diperkenankannya kamu untuk memanggil-manggil namanya, diizinkannya kamu siang hari ini duduk di masjid untuk mendengarkan tentangnya, diizinkannya hatimu berdebar-debar, diperdengarkan tentang segala sesuatu tentangnya, diizinkannya lisan-lisan kamu untuk menyebut-nyebut namanya dan bersolawat kepada kekasihnya, diperdengarkannya kepadamu firman-firmannya.
Apalagi tanda cinta yang lebih besar daripada ini semuanya. Kamu adalah seseorang yang tercinta di sisinya. Jangan pernah iri terhadap siapapun. Kalau ada seseorang yang kamu kepengen iri, irilah kepada mereka yang Allah perkenankan mengingat nama Allah tanpa jeda. Kalau ada seseorang yang kamu irikan, irikanlah mereka yang menyebut nama Allah setiap waktu. Irilah kepada mereka yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun saja yang Allah berikan dalam kehidupannya. Merekalah hamba-hamba tercinta di sisinya. Saya kalau ditanya, Ustazah, sepanjang hidup pernah nggak datang rasa iri? Pernah, pernah. Tapi saya nggak pernah iri sama perempuan yang cantik-cantik itu. Apalagi cantiknya hasil operasi. Nggak asli. Saya nggak pernah iri sama perempuan-perempuan yang duitnya banyak, kaya-kaya, gitu ya. Nggak iri saya. Saya nggak kepengen menjadi salah seorang di antara mereka. Saya nggak pernah iri sama seorang perempuan yang suaminya cinta mati sama dia. Saya bayangin kalau saya dicinta matiin sama suami saya susah pasti mau izin ngajar. Bakalan banyak tuh undangan yang pakai persyaratan. Saya akan datang kalau suami saya ngizinin ya. Ustazah hari ini datang apa enggak? Maaf, tangan saya dipegangin mulu nih. Nyusahin pasti. Betul gak? Ibu-ibu mau saya dicintai segitunya sama suami saya? Masya Allah. Saya gak pernah iri sama siapapun, Bu. Yang saya iriin adalah seorang perempuan yang mengingat Allah tanpa jeda. Yang saya ingin menjadi sepertinya adalah perempuan-perempuan yang bahkan sampai sekarang saya kalau ingat mereka, saya nggak tahu muka mereka di saat lagi nggak senyum. Selalu tersenyum kapanpun dan dimanapun. Karena hati mereka penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Bahkan di saat sakit mereka, bahkan di saat sulit mereka, bahkan di saat-saat paling berat dalam kehidupan mereka, ucapan yang selalu mereka sampaikan adalah Alhamdulillah. Luar biasa. Saya ada cerita tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama. Perempuan yang saya temui di bis. Boleh lah ya saya cerita lagi. Saya hari itu dapat tugas ngajar untuk daurah. Daurah itu pesantren kilat buat perempuan. Tapi kami buatnya Daruz Zahra waktu itu. Waktu saya sekolah di Tarim, Hadramaut, Yaman. Saya dapat tugas mengajar di luar pesantren. Ada daurah yang dilaksanakan atau dibuat oleh guru kami, Babah Nur, mengajar perempuan-perempuan di kota Tarim. Saya pagi itu udah siap-siap jalan nih. Saya punya jadwal kajian jam kedua, tapi kendaraannya akan menjemput kami dari sebelum jam pertama. Bis datang mengangkut semua perempuan-perempuan tuh. Ada
kayak semacam pemberhentian bisnya gitu. Pagi itu saya udah siap-siap, tapi sebelum bisnya datang saya liatin ada angin. Angin di sana tuh suka kelihatan kalau mau berhembus, Bu, kenceng muter-muter. Gurun pasir tuh anginnya begitu ya. Saya ingat saya punya jemuran. Hampir semua baju saya lagi saya jemur. Itu kalau misalnya nggak saya selamatin, saya takut aja jemuran saya kena angin beliung begitu tuh. Yang akhirnya saya nggak punya baju, sama yang paling saya khawatirkan, ada Syekh, ada Habib lagi jalan di depan pesantren. Tiba-tiba, apa ini? Saya sedih, saya nggak mau jadi perempuan yang begitu. Jadi akhirnya saya naik lagi, saya selamatin jemuran saya taruhin di ember, saya turun lagi, bisnya udah jalan. Untung saya punya ngajarnya jam kedua. Saya telepon kepada pihak Pondok Pesantren Putra Darul Mustafa, saya bilang saya punya jadwal ngajar di Darul Faqih waktu itu tempatnya, tapi saya ketinggalan bis. Dia bilang, marhaba ustazah, baru silakal bas. Dia bilang, baik ustazah, kami akan kirimin bas. Saya, Bu, dari sejak umur segitu tuh udah ngajar saya. Jadi kalau ibu-ibu nih ada yang bilang, wah Ustazah Halimah nih lagi viral, ada ustadzah baru. Bu, saya nggak baru. Saya jadi ustadzah udah lama. Ustadzah kemana aja ya dulunya ya? Bukan saya yang kemana aja dulunya, kamu yang kemana aja dulu. Saya udah lama ngajar, dari tahun 2003 saya mulai ngajar di Jakarta. Sekarang udah tahun 2023, udah 20 tahun saya ngajar. Udah hampir separuh dari hidup saya. Tuh ya, ibu-ibu lihat saya umurnya kayak berapa nih? Ibu-ibu sekalian, jadi saya bahkan udah ngajar dari di Tarim. Gak lama saya didatengin bis. Ternyata itu adalah bis yang tadi nganterin orang, perempuan banyak itu, balik lagi buat jemput saya sendirian. Jadi itu bisnya bis besar yang isi 60-an orang, penumpangnya saya sendirian. Jalanlah nih bis nih. Alhamdulillah nggak seberapa jauh ada nenek-nenek gitu berhentiin bis, naiklah dia. Kita di sana tuh biasa menegur siapapun karena memang di sana itu nggak ada orang non Muslim, nggak ada, semua Islam. Dan semua orang tuh kayak bersaudara gitu. Saya ngerasain innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin satu sama lain tuh bersaudara justru di negeri sana. Di kota Tarim namanya. Saya tegur beliau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahbabah. Terus dia bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya bunayya. Gitu, dia biasa tuh manggil di sana kayak anakku gitu. Padahal baru pertama kali ketemu. Saya mau tegur dia gitu, halukum ahbabah. Dia bilang, alhamdulillah, bkhair, alhamdulillah. Saya mau ajakin ngobrol, sok-sokan sekalian latihan bahasa Arab. Tapi perempuan itu dari awal naik lisannya nggak berhenti, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya nggak mau dong gangguin orang lagi zikir. Dia duduk di depan saya 2 baris, saya di belakangnya, saya liatin pemandangan. Mobil melaju cukup kenceng. Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang. Mobil akhirnya ngerem takut nabrak tuh anak. Abis-abisan ngeremnya, kayaknya diteken sampai mentok gitu karena takut nabraknya anak kecil. Sampai bikin saya waktu itu kurus, Bu. Itu saya jangan salah. Ibu-ibu sekalian, saya waktu itu kurus banget. Saya tuh begitu dibilang, begitu mobilnya itu ngerem,
Kan itu otomatis kan kita ke belakang terus ke depan kan begitu. Terantuk sama besi mobil depan, bangku depan gitu. Begitunya aja yang kayak begitu gitu. Tapi kan orang kurus lebih bisa menjaga kestabilan badan dibandingkan dengan orang yang lebih berat gitu kan. Perempuan di depan saya, nenek-nenek ini, ibu-ibu sekalian. Ini enggak ya, saya enggak lagi ngebully yang beratnya overweight gitu, enggak. Tenang ibu-ibu sekalian, berat badanmu bertambah, insya Allah seberat itu pula lah pahalamu di sisi Allah. Berat badanmu lebih, insya Allah lebih pula kedekatanmu dengan Allah. Terus Bu, saya dengar lagi katanya nih ya, di planet Mars 100 kilo sama dengan 35. 100 kilo di bumi sama dengan 35 berat di planet Mars. Jadi kalau ada orang bilang, kamu kok gemuk banget? Enggak, saya enggak gemuk, saya cuma salah planet. Dah. Bu, nih perempuan di depan saya nih Bu nih, badannya cukup besar. Ibu-ibu sekalian, dia jatuh ke bawah, terpelanting kemudian Bu. Ibu-ibu sekalian, dia jatuh ke tangganya bis itu. Dia berusaha untuk mempertahankan badannya dengan pegang besinya. Ternyata di bagian besinya tuh ada yang menonjol, masuk ke kulitnya, berdarah. Dia lepaskan lagi, kemudian terpelanting sampai ketika mobil tersebut, bis tersebut berhenti. Dia dengan darah-darah di badannya tergeletak tepat di depan saya. Ibu-ibu sekalian, saya kaget banget, nggak nyangka peristiwa sesederhana itu membuat dia mendapatkan efek yang cukup berat begitu gitu. Tapi lebih kaget lagi sama wajahnya ketika itu. Gak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya rasa. Dia tersenyum dengan indahnya sambil melihat ke arah atas, ke langit-langitnya bis. Dia bilang, Rabbuna Karim, Allah Maha Baik, makasih ya Allah. Saya mikir, jangan-jangan kena sarafnya nih. Saya tanya sama beliau sambil berusaha buat saya bangunkan. Kayak halik Hubabah? Gimana kabarmu Hubabah? Alhamdulillah. Rabbuna Karim, alhamdulillah. Alhamdulillah ya nak ya. Allah Tuhan kita baik banget ya nak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senyum, senyum. Saya tanya sama dia, kenapa begitu? Saya nggak ngerti di mana letak kebaikan Allah yang dia rasa di saat dia sudah dibentur-benturkan sekeras itu, bahkan sampai berdarah-darah badannya kala itu gitu. Saya nggak ngerti letak kebaikan yang dia lihat tuh di sisi mananya. Dan dia dengan senyum sumringahnya, dia bilang, kamu kan pernah dengar nak hadisnya Nabi Muhammad, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau lagi cinta sama seorang hamba, diujinya hamba tersebut. Alhamdulillah nak, Allah lagi cinta sama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tinggal bengong aja. Sampai saya turun, saya ngajar, habis itu saya pulang, saya makan, terus sampai malamnya. Wajah dia, ucapan dia tidak saya lupakan. Sampai malam hari itu saya ingat saya nggak bisa tidur semalaman.
Air mata saya tak berhenti mengalir. Saya merasa malu sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hambanya yang bahkan dikasih sakit tetap bersyukur. Ada hambanya yang saat diuji dengan kesulitan tetap bersyukur. Ada hambanya yang di saat dikasih luka tetap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya bergelimang nikmat tidak saya syukuri. Ketika dikasih sedikit ujian, saya tak berhenti meratapi. Di antara hamba-hamba Allah, ada yang mampu mensyukuri bahkan sakit. Ada yang mampu mensyukuri bahkan luka. Ada yang mampu mensyukuri bahkan yang orang lain sebut sebagai derita. Sementara kita dikasih kenikmatan bergelimpangan. Sementara kita dibuat Allah Subhanahu wa taala kesana kemari dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah ada putus-putusnya. Kita lupa mensyukurinya. Namun jika dikasih ujian sekecil apapun, kita mendadak merengek-rengek, merasa diri kayak sebagai makhluk yang paling berat ujiannya, merasa diri sebagai seorang yang sebenarnya nggak pantas diperlakukan seperti itu, merasa diri paling menderita, merasa diri bahwa Allah telah memberi ujian yang paling besar dalam kehidupan kita. Bukan. Yang menipis bukan uangmu, tapi syukurmu. Bukan. Yang berat bukan hidupmu, akan tetapi kemampuan untuk berdamai dengan takdir yang belum kamu miliki. Yo, belajarlah menikmati dan mensyukuri kenikmatan. Suara anak-anak, syukuri. Suami yang tidur sambil ngorok, syukuri. Bu, kalau dia meninggal duluan, saya berani jamin padamu, kamu akan rindu bahkan suara ngoroknya. Beneran. Suara tawa anak-anak, suara tangis anak balita, syukuri. Kamu hari ini duduk di majelis ini, dengerin saya bicara tentang Allah, syukuri. Kamu bisa berkumpul dengan orang soleh soleha. Kamu bisa berkumpul dengan perempuan-perempuan soleha, bersolawat bersama-sama tadi, syukuri. Ada banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai fokusmu kepada sedikit ujian yang Allah berikan membuatmu lupa begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupanmu. Jika ada ujian, itu hanya 2 batu bata dari 200 batu bata yang bagus. Cuman masalahnya fokus kamu tuh kepada hal-hal itu. Yuk kita fokus kepada apa yang sudah kita punya. Jangan lihat pada apa yang kamu belum punya. Syukuri apa yang ada. Jangan kejar terus-terusan apa yang belum ada. Ya Bu, kamu punya anak, syukuri. Yang punya suami, syukuri. Yang belum punya, syukuri. Iya kan?
Karena ya Bu ya, nih urusan berumah tangga nih. Ada banyak orang-orang yang berumah tangga tapi yang lihatnya tuh gini, enak ya yang gak punya suami tuh gak ribet. Betul? Sementara nih ada yang jomblo nih bilang kayak gini, enak ya yang udah punya suami. Ada yang selalu nungguin. Gitu. Itu sih emang manusia gitu tuh. Manusia sukanya kayak gitu. Ini yang Allah sebut innal insana lirabbihi lakanud. Kata Allah SWT, sungguhnya manusia ini kepada Tuhannya susah terima kasihnya. Susah terima kasihnya. Itu manusia secara umum kayak gitu. Tapi hamba-hamba yang tercinta enggak gitu. Hamba yang tercinta kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku. Kelas tinggi nih. Elit-elit hambanya Allah. Qalil, sedikit jumlah mereka. Min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Alhamdulillah. Dah syukurin aja. Belajar kita untuk berdamai dengan tiap takdirnya Allah SWT sambil tetap yakin bahwasanya bahkan di saat gelap langit yang sedang kita jalani, Allah Subhanahu wa taala menyimpan di sebaliknya keindahan-keindahan, menyimpan di sebaliknya kenikmatan-kenikmatan yang kita akan selalu mendapatkannya. Bahkan dalam tiap sakitnya cubitan yang Allah Subhanahu wa taala cubit kita dalam kehidupan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang besar, janjikan kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala hanya akan berikan kepada kita yang paling indah di atas muka bumi ini. Insya kita hanya perlu untuk tetap memastikan iman penuh dalam hati kita. Kita hanya perlu untuk terus memastikan bahwasanya rasa syukur memenuhi seluruh ruang hati kita. Kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan penuh syukur. Insya Allah kita akan senantiasa menjadi hamba-hamba yang tercinta di sisinya, hidup dalam bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.